report form. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar dari MS Access ya, bagaimana cara membuat report. Report ini merupakan bentuk output, jadi ini semacam apa ya, mendesain atau menunjukkan informasi berdasarkan data yang ada, khususnya misalnya telah mempunyai database atau tabel database yang berisi data, atau telah dibuat query-nya ya, maka akan bisa dibuat report form. Menu bisa Anda lihat di bagian report ya. Jadi ada create, ada report ya. Ada bagian report di situ. Nah, kalau report form ini ada dua macam. Jadi bisa yang berasal dari tabel, bisa berasal dari query. Yang perlu dipahami, kalau tabel kan berarti hanya satu tabel database ya. Jadi kalau misalnya data pelanggan ya hanya pelanggan itu, tapi kalau query kan apa itu pemahamannya. Jadi misalnya beberapa tabel dijadikan satu, ya sebenarnya meng-create suatu tabel yang berada di dalam query sebenarnya. Nah, itu kemudian bisa dilaporkan. Jadi kalau masih ingat itu ada apa ini, kode yang dipakai ya, yaitu kalau tabel A misalnya ya mempunyai primary key, kemudian tabel B itu kan mempunyai foreign key. Misalnya gampangnya adalah kode pelanggan ya, kode pelanggan di tabel A, kemudian di tabel B itu kan membeli. Nah, ketika membeli itu kan pelanggan itu akan membeli beberapa kali ya mestinya, bahkan transaksinya bisa berkali-kali, maka itu tidak bisa dijadikan primary key di B gitu ya. Kalau primary key nanti tidak bisa transaksi beberapa kali, maka yang terjadi adalah kode itu dipakai, dimasukkan dalam suatu field database, tetapi tidak di set primary key, otomatis dia akan menjadi foreign key, atau kalau dalam buku ada yang menyebut apa ya, kunci asing gitu ya. Ya, kode kunci asing atau apapun, yang jelas saya lebih suka untuk mengatakan dari yang foreign key gitu ya. Masih representatif ya. Kalau nanti ketemu Indonesia yang bagus, bolehlah dipakai. Nah, itu jadi ada dua ya. Kemudian seperti ya, ini tabel seperti ini nanti ketika di tabel pelanggan misalnya, itu tabel dulu ya. Jadi yang pertama dipelajari adalah berasal dari tabel. Nah, kalau tabel itu kan akan muncul field ya, available field gitu. Nah, kalau mau memasukkan di klik ini klik satu berarti apa, memasukkan satu field. Kalau dua itu berarti semua terangkut ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian diklik next. Nah, ini pindah semua. Kalau mau batal ya udah klik satu, itu berarti balik batal, nggak jadi. Oh, ini tidak semua ya, ID masih tertinggal, tidak di report ya. ID ini kan ID di dalam tabel database ya, bawaan gitu ya. Ya, oke. Untuk mengkode-kode saja itu. Apa itu? Pengenalan ya di dalam database. Nah, kemudian report wizardnya oke, dilanjutkan seperti itu. Apa ini? Do you want to add any grouping? Jadi kalau grouping itu kan kalau code belum ada ya nih, ini tidak disampaikan. Kalau ada misalnya di nama pelanggan, kalau nama kan nggak bisa ya. Mungkin ada pelanggan VIP atau pelanggan general gitu ya, itu bisa di grup gitu. Jadi kalau ada, ini kebetulan nggak ada ya, status pelanggannya seperti apa itu nggak ada. Kalau ada misalnya status pelanggan VIP, isinya field itu, isinya data itu VIP atau general atau apapun ya, pelanggan gitu, itu bisa dikelompokkan. Kalau tidak ya berarti next saja lah. Oke, kemudian word sort order ya, ada sort itu kan pengurutan ya, ascending itu berarti A ke Z atau dari kecil ke besar. Nah, itu dipilih aja di klik sini ya. Oke, kemudian ini contohnya pelanggan nama ya, nama pelanggan yang diurutkan misal dari A sampai Z, misalnya Abbas, Badu, Chandra. Nah, itu akan urut seperti itu. Nah, layoutnya kita pilih yang standar nih ya, tabular ya, bentuk tabular. Portrait, oke. Kalau landscape, kalau datanya banyak, bisa bukan datanya, filenya yang dimasukkan banyak, mungkin landscape. Oke. Nah, ini titelnya bisa diberi nama daftar pelanggan.
ini bisa diklik preview report ya. Jadi setelah finish akan mempreview. Kalau yang ini modify setelah finish akan mengedit ya, meskipun bisa dilakukan setelah itu. Nah, ini outputnya atau ketika klik apa ini yang satu di situ preview, nah kan tampilannya seperti itu. Nah, kalau ini di sebelah kiri di objek itu akan muncul kemudian reportnya. Reportnya kalau kemarin misalnya punya tabel pertama create, setelah punya tabel bisa di query. Nah, sekarang tabel maupun query bisa dilakukan report. Nah, itu di konsep MS Access gitu ya. Mengatur kembali report atau design view ya seperti tadi ya, ada bisa modify design view. Nah, seperti ini kalau sudah mahir ya. Kalau belum ya dikenalkan dulu ya. Ya, yang header ini kan ada page header ya. Ini judul tadi. Ini page header itu judul tabel gitu ya. Nah, ini misalnya pelanggan nama ini kan bisa diubah sebenarnya. Nah ini di sini. Pelanggan nama kok belum berubah ya. Oh ya, ini mestinya menjadi itu ya, nama pelanggan misalnya ya, kode pelanggan ini berubah jadi nama pelanggan gitu. Nah, ini kok eh, belum dirubah ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oh, ini nih nama packagiernya ada di sini ya, nama pelanggan, kode alamat. Ini bebas karena ini berupa label gitu ya. Tapi kalau yang di sini berupa file sehingga susah untuk diubah. Kalau diubah nanti nggak kenal sayangnya gitu ya. Nah, oke. Kemudian di bawah itu ada now buka kurung tutup kurung, itu berarti tanggal yang terakhir atau update terakhir gitu ya. Apa tanggal sekarang lah gampangnya now. Kemudian ini ada hal ya, page ya, end page itu kan nek di yang di kota itu adalah yang rumusnya ya. Kalau yang ini kan di tanda petik ini ya boleh lah diganti apapun gitu ya. Off juga diganti dari ya di sini ya. Nah, dari halaman, dari, nah itu dari page yang dan off ya, itu boleh diedit. Nah, ketemunya di sini. Nah, 9 Maret dan 1 ya. Laporan query. Nah, oke, itu yang berdasar dari tabel. Keterbatasannya adalah dia hanya bisa menampilkan dalam satu tabel saja data informasi ini. Kemudian laporan yang dari query, kalau seperti kemarin kan query bisa dimodifikasi ya, bisa dibentuk sesuai kebutuhan di dalam tentu keterbatasan akses ya, ya seperti itu. Nah, tapi bisa, intinya konsepnya adalah data itu bisa diolah berbagai macam cara ya. Nah, ini tabel apa yang dipilih, yaitu tabel pelanggan ya, kalau sudah membuat query pelanggan. Jadi ada penjual yang dimasukkan pelanggan nama. Jadi yang di print oh ini semua nih masuk semua ya, oke. Nah, hasilnya sama sebenarnya, prosesnya sama seperti tadi, hasilnya juga ini judulnya bebas sebenarnya ya, oke. Faktur kode bisa diganti juga ya seperti tadi. Nah, itu kira-kira cara membuat apa itu report ya. Coba kita lihat dari aksesnya. Nah, ini kalau dilihat dari MS Access ya, saya sudah membuka data, sebenarnya praktek saya sudah ada gitu ya. Nah, tapi prosesnya tadi apa, lewat menu create, kemudian ada reportnya. Oke, atau report wizard itu oke lah, itu berarti ada bantuannya. Paling dasar biasanya pakai wizard, karena itu ada alat bantunya. Nah, kalau ini tadi sudah ya, jadi Anda sudah punya pemahaman mau pilih yang tabel atau pilih yang query. Nah, kalau punya query, kalau belum kan tabel saja. Oke, saya pakai yang query ya. Ya, oke. Intinya kan cuma menunjukkan ini panah ya. Apa? Ya, oke lah. Semua ditampilkan ya. Kalau nah, ini semua data akan ditampilkan sehingga masuk ke selected ya. Kemudian next, ini juga tidak next. Nah, ini ascending tinggal pilih aja ya, mau oke lah faktur kode ya, biarkan ascending misalnya, next bentuk tabular, next preview report, oke ya, finish. Begitu mudah ya. Nah, itu kemudian muncul di kiri itu apa ini, yang ini 1B ya ya. Nah, itu kemudian kalau mau mengedit itu memunculkan tadi ya, misalnya saya B ini diklik kanan aja ya, ada design view yang di objek gitu ya, nah ini, nah datanya seperti ini, tinggal diklik itu bisa diedit. Nah, oke, page juga bisa. Nah, seperti itu. Kalau ini bisa ngatur ya sebenarnya, ditambah garis apapun bisa sebenarnya untuk. Nah, itu kira-kira tampilannya untuk report form. Baik, sekian dulu, selamat belajar.